Dari zaman Belanda itu diawali sebetulnya sejarah polisi kita itu berawal dari zaman Belanda. Kira-kira dari tahun 1912 itu diawali dari Semarang. Nah, Semarang kebutuhan menjaga perumahan-perumahan orang-orang Belanda, kantor-kantor Belanda ini membutuhkan tenaga pengamanan. Singepot, temukan perspektif baru bersama Singepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Singepot, bertemu lagi bersama Singepot. Perkenalkan, nama saya Afifah Nuherlita. Tentunya saya tidak sendirian, saya dibersamai dengan Ketua Paguyuban Penggiat Sejarah Kepolisian Yogyakarta. Monggo Bapak, sakit perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggiat sejarah, pemerhati sejarah semuanya, pada pagi ini kita bertemu di SMA 1 Sayegan dalam rangka untuk bincang-bincang sejarah. Perkenalkan, nama saya Kompol Purnawirawan Susilo. Kami sebagai Ketua Penggiat Sejarah Kepolisian Yogyakarta. Bapak sudah dari tahun berapa masuk ke dunia kepolisian? Oke, ngobrol-ngobrol, saya jadi polisi sudah dari tahun 1987, Mbak. Wow. Iya, sudah 37 tahun yang lalu. Kebetulan saya pendidikan pertama di Purwokerto, di Seba Polsub Polri Purwokerto tahun 87-88. Dan dulu ditempatkan di Polres Sleman sampai kami Purna. Sebelumnya kami pendidikan juga, pendidikan alih golongan dari Bintara ke Perwira di SPN Selo Pamioro tahun 2014. Baru Purna kemarin kira-kira 4 bulan yang lalu. Oh, gitu, ya. Bapak. Bisa langsung, karena Bapak niki salah satu anggota kepolisian, bagaimana sejarah awal mengenai kepolisian Bapak? Apakah kepolisian ini sudah ada pada masa kerajaan atau baru ada pada masa kolonial Belanda? Oke, terima kasih Mbak Nuha. Mbak Nuha, bincang-bincang ngobrol-ngobrol tentang sejarah kepolisian. Jadi esensinya polisi itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Ya. Sejak zaman Majapahit itu sudah dikenal adanya pasukan polisi. Ya, di bawah Patih Gajah Mada membentuk prajurit pengamanan negara dan pejabatnya yang diberi nama Bayangkara. Nah, nama itu juga digunakan di Kerajaan Mataram, juga nama pengamanan, pasukan pengamanan itu juga dinamakan Bayangkara. Setelah Indonesia lahir, kita mengenal polisi juga disebut sebagai pasukan Bayangkara. Demikian Mbak, itu seperti itu. Baik, kalau dari masa sejarah sudah dikenal dengan nama Bayangkara, apakah ada istilah khusus yang digunakan pada masa Jepang untuk pasukan kepolisian pada masa itu, Bapak? Oke, dari zaman Belanda itu diawali sebetulnya sejarah polisi kita itu berawal dari zaman Belanda. Kira-kira dari tahun 1912 itu diawali dari Semarang. Nah, Semarang kebutuhan menjaga perumahan-perumahan orang-orang Belanda, kantor-kantor Belanda ini membutuhkan tenaga pengamanan. Disitulah timbul istilahnya semacam penjaga kalangan kolonial. Kemudian berkembang sekitar tahun 1914 itu sudah dirintis mulai pendidikan kepolisian zaman Belanda. Nah, istilahnya Van Polit waktu itu. Nah, itu zaman Belanda berkembang, kemudian pendidikannya berada di Semarang ada, di Jakarta ada, terakhir dipusatkan di Sukabumi, Jawa Barat. Peralihan Belanda ke Jepang, nah,
polisi Belanda itu karena Belanda menyerah itu tidak dibubarkan, polisi itu diserahkan kepada pemerintah Jepang. Nah, sehingga Jepang juga menggunakan polisi-polisi yang dulu ikut Belanda direkrut jadi polisi zaman Jepang. Istilahnya Kaisatsuite. Nah, gitu zaman Jepang itu Kaisatsuite. Kalau polisinya polisi-polisi waktu itu juga merangkap di berbagai bidang. Nah, polisi itu berada di mana-mana, berada di pemerintahan juga ada, berada di sampai tingkat desa juga ada polisinya waktu itu di bawah Jepang. Kemudian ketika merdeka satu-satunya institusi yang tidak dibubarkan oleh Jepang hanya polisi, karena dimanapun kapanpun waktunya polisi ini kan harus tetap dibutuhkan dan tetap harus bekerja sebagai fungsinya. Nah, dari Kaisatsuite itulah berubah menjadi polisi Republik Indonesia yang diawali dulu dirubah menjadi polisi istimewa. Polisi istimewa. Di awal politiknya. Begitu Mbak kira-kira. Ya. Baik, kan ini tadi ada peralihan dari masa Belanda ke masa Jepang. Betul. Adakah perbedaan dari pelatihan waktu masa Belanda ke Jepang, Bapak? Oh, tentunya ada. Tentunya ada. Jadi waktu-waktu di zaman Belanda ini pendidikan polisi kan diarahkan khususnya sebagai untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada, termasuk juga menjaga fasilitas perkebunannya Belanda, karena esensinya ke arah ibaratnya ekonomis. Tapi di zaman Jepang itu polisi dibentuk untuk kebutuhan perang di zaman Jepang, karena Jepang sadar bahwa akan ada perang Asia Timur Raya, perang besar. Nah, sehingga dari polisi-polisi itu dibentuklah pasukan khusus polisi yang fungsinya semi militer, disebut Tokubeiju Kaisatsuite, atau bahasa Indonesianya adalah pasukan polisi istimewa. Ini dibentuk di beberapa karesidenan untuk persiapan Jepang apabila terjadi perang melawan sekutu. Itu demikian kira-kira. Baik, karena ini kita di sini ngobrol santai, Bapak bisa diunjuk terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak. Oh ya, Pak Susilo, ini kira-kira Bapak sudah mengulik tentang sejarah kepolisian ini sudah berapa tahun, Bapak? Oke, kami belajar sejarah kepolisian kira-kira 5 tahun, Pak. 5 tahun. Dari 2020 lah, kami sudah mulai belajar tentang sejarah perjuangan kepolisian, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, kira-kira apa Pak yang membuat Bapak termotivasi untuk mengulik tentang sejarah kepolisian sendiri? Ya, yang pertama dari keprihatinan, karena waktu itu saya sudah berdinas jadi polisi sekitar 32 tahun. Namun demikian, saya dan teman-teman itu tidak tahu apakah waktu itu polisi ikut berjuang atau tidak. Karena di institusi polisi tidak pernah diberikan pelajaran tentang sejarah perjuangan polisi. Yang pelajar waktu itu hanya dikenalkan tugas-tugas dan fungsi kepolisian saja yang paling banyak. Sehingga ini menggugah saya untuk mencari informasi, menelusur tentang seperti apa loh sejarah perjuangan polisi itu sendiri. Nah, sehingga kita ungkap, ya alhamdulillah 5 tahun ini kami bisa mendapatkan referensi dan bukti-bukti yang akurat sehingga bisa kita jadikan untuk referensi. Demikian. Oke. Lalu tujuan dibentuknya paguyuban penggiat sejarah kepolisian sendiri bagaimana ya Pak? Tujuannya yang jelas untuk mengakomodir, jadi mengakomodir dari teman-teman yang juga senang sejarah itu bisa menjadi satu, kemudian kita bisa bincang-bincang, kemudian kita bisa menyimpulkan apa yang selama ini sudah kita dapatkan, kita telusuri sehingga
cerita sejarah perjuangan itu menjadi akurat. Yang pertama itu. Yang kedua, sebagai referensi nantinya dari mungkin kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat yang senang sejarah, ingin belajar sejarah dengan kepolisian itu bisa datang ke tempat kami untuk belajar tentang sejarah perjuangan polisi itu sendiri. Itu yang jelas, Pak. Saya akan bercerita tentang sejarah perjuangannya polisi di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Bapak. Yang pertama diawali dari proklamasi tentunya. Perjuangan polisi itu tidak lepas dari proklamasinya Bung Karno-Hatta tanggal 17 Agustus 45 di Pegangsaan Timur. Nah, setelah beliau proklamasi itu beliau kan mengadakan rapat akbar di 2 tempat. Kalau tidak salah lapangan Ikada sama lapangan Menteng kalau tidak salah. Nah, itu dalam rapat itu beliau akan berorasi tentang perjuangan, tentang proklamasi. Namun demikian oleh Jepang itu dilarang untuk berpidato tentang proklamasi. Beliau itu bilang boleh naik mimbar, tetapi tidak boleh berbicara tentang kemerdekaan. Nah, itu Jepang. Jadi Bung Karno waktu itu hanya 10 menit berpidato, kemudian diminta rakyat untuk pulang, ya pulang. Kemudian yang tanggal 20 juga gitu, diminta ke mimbar, terus kemudian pulang tanpa ada orasi tentang proklamasi, tentang perjuangan. Nah, dari itu Pak Yasin di Surabaya mendengar berita itu menjadi tekad bulat, wah ini Bung Karno itu harus ada yang mengawal, harus ada yang mengawal. Saat itu satu-satunya orang Indonesia yang punya senjata itu hanya polisi, karena unsur tentaranya Jepang waktu itu yang orang Indonesia, Peta Heiho itu dibubarkan, dipulangkan, senjatanya digudangkan. Satu-satunya kesatuan yang punya senjata hanya polisi, sehingga Pak Yasin pada tanggal 21 Agustus 1945 itu memproklamasikan diri, namanya proklamasi polisi di Surabaya. Nah, dari Pak Yasin memproklamasikan polisi itu sendiri, timbul polisi-polisi di daerah ini juga bertekad untuk merebut senjatanya Jepang. Ya. Yang di Surabaya Pak Yasin sudah berusaha merebut gudang-gudang senjatanya Jepang untuk kita kuasai. Kemudian senjatanya itu oleh Pak Yasin itu diberikan kepada BKR yang nanti menjadi TAKR dan menjadi TNI. Juga Pak Yasin itu berkolaborasi dengan Kiai Hasyim Asy'ari mendidik para laskar Hizbullah untuk dipersenjatai, dilatih. Dan ketika perang Surabaya itu diajak sama-sama perang melawan sekutu. Itu di Surabaya. Di Yogyakarta, Pak RP Sudarsono, Komandan Polisi Istimewa Yogyakarta, itu berupaya juga mendukung para pemuda. Waktu itu tanggal 21 September 45 para pemuda itu di depan gedung bola, kalau sekarang itu gedung Seni Sono, itu mengibarkan merah putih. Nah, kemudian Jepang ngerti ada bendera berkibar, diturunkan, pemuda tidak berkutik. Nah, siangnya pemuda balas di Gedung Agung, tapi sebelum balas pemuda itu meminta bantuan polisi istimewa untuk mengawal. Siangnya dibalaslah bendera Hinomaru di Gedung Agung itu diturunkan oleh para pemuda, dinaikkan bendera merah putih. Sehingga Jepang tidak berani melawan karena di tengah-tengah pemuda itu polisi istimewa bersenjata juga menodong tentara-tentara Jepang. Kemudian Jepang mau membalas lagi dengan polisi istimewa tanggal 23 September 45. Polisi istimewa yang di Gayam itu didatangi Jepang untuk dilucuti senjatanya. Namun demikian, sebelum berita itu sampai di situ, polisi menggandeng para pemuda untuk mempertahankan. Sehingga alhamdulillah
di Gayam itu bisa dipertahankan senjatanya polisi Taiwan, tidak jadi dilucuti oleh Jepang. Sehingga peristiwa itu sudah diabadikan oleh monumen Benteng Vandenberg, dibuatkan diorama. Itu pun apa ya, dari saat tanggal itu, tanggal 23 itu polisi sudah menyatakan bahwa polisi di Yogyakarta tidak tunduk pada Jepang, namun hanya tunduk kepada Sri Sultan dan Paku Alam sebagai pemangku kepala wilayah atau kepala daerah. Dilanjutkan lagi kemudian polisi juga mengawal Komisi Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta untuk mengambil alih kantor-kantor yang ada di Yogyakarta menjadi milik Republik. Puncaknya tanggal 7 Oktober 1945 polisi beserta BKR ini mengepung Kota Baru yang diawali dari diplomasi dulu tanggal 6. Pak R.P. Sudarsono itu bersama Komisi Nasional Indonesia Daerah itu berdiplomasi untuk meminta senjata kepada Jepang. Namun demikian karena Jepang itu enggak mau menyerahkan, sehingga pagi-pagi tanggal 7 pagi Kota Baru diserang, sehingga pejuang kita gugur 21 pejuang di Kota Baru, itu 2 diantara dari polisi. Kaibuho Idewanyoman Oka itu dari polisi, sama Junsa Supardi itu dari polisi yang baru-baru ini kita kenal. Jepang saat itu tentaranya gugur 16 orang. Kalau kita 21 orang gugur, 36 kalau tidak salah luka-luka. Ya, mereka yang gugur itu sebagian besar dimakamkan di makam Semaki yang sekarang menjadi Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Kemudian yang Junsa Supadi dibawa pulang ke Pelalangan. Faridan M. Noto itu ke makam Gelagasari, Umbul Harjo. Kemudian Abu Bakar Ali dan Muhammad Wardani, karena itu santrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, diminta dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman. Kemudian ada beberapa yang dimakam di Karangkajen, namun demikian kemungkinan besar makamnya yang di Karangkajen itu sudah disatukan ke makam Semaki. Kira-kira itu, Mbak. Ya. Baik, teman-teman Singopod, ternyata sejarah kepolisian dari dulu zaman penjajahan sampai sekarang banyak banget hal-hal yang harus kita ketahui. Masih ada cerita, Mbak. Jadi dari mulai 45 itu serbuan Kota Baru itu, kemudian polisi masih berjuang bersama BKR, termasuk pertempuran Ambarawa itu. Kita dari kepolisian itu juga mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Pak Oni Satratmojo, itu Pak Ayatiman, itu mengirimkan pasukan juga membantu BKR waktu itu. Berapa banyak Pak pasukan yang dikirim untuk yang dikirim itu bisa sampai 2 kompi kita, 2 kompi. Bertahan di daerah Jambu Ambarawa untuk pasukannya polisi yang dari Yogyakarta. Kan dari berbagai kesatuan itu untuk serbuan Ambarawa itu yang sekarang dijadikan hari juang TNI Angkatan Darat, peristiwa Ambarawa. Kalau peristiwa hari juangnya Bayangkara atau polisi itu mengambil tanggal 21 Agustus 1945. Peristiwanya Pak Muhammad Yasin memproklamasikan polisi di Surabaya. Itu. Kemudian di tahun 49 ini polisi juga sama-sama ikut berjuang dengan TNI ketika agresi militer Belanda kedua itu pecah di Yogyakarta tanggal 19 Desember 48. Itu dari Maguwo itu diserang oleh Belanda. BKR TNI yang ada di Maguwo tidak mampu menahan serangan udara dari pasukan Tiger. Nah, itu sehingga mundur semuanya. Kemudian tentara kita
tentara kita dan beberapa polisi itu dipersiapkan oleh Pak Dirman itu menghadang di Purworejo dan Magelang. Ternyata serangan Belanda itu lewat udara. Lah ini yang kecolongan. Dan pada waktu itu masyarakat termasuk aparat itu tidak tidak ngeh atau tidak tidak tahu bahwa ada serangan Belanda, karena pagi itu ya angkatan udara kita itu latihan perang-perangan, latihan terbang di sekitar Marbajo. Itu masyarakat ngertinya latihan. Padahal perang betul. Tahu-tahu diserang, pas latihan itu diserang Belanda itu. Nah, taunya ya setelah terjadi serangan itu baru masyarakat, ini ternyata Belanda menyerang. Ya, Pak Dirman waktu itu mengeluarkan surat perintah kilat itu TNI Polri agar menyingkir dari kota Yogyakarta melakukan gerilya, dan Pak Dirman sendiri itu menolak ajakan Pak Karno untuk tetap di Gedung Agung. Pak Dirman sehingga tidak mau kalau nanti ikut ditangkap. Pak Dirman akhirnya keluar kota Yogyakarta ke arah Bantul, kemudian ke arah Wonosari, ke arah Pracimantoro, Pacitan sampai Jawa Timur. Gerilanya Pak Dirman seperti itu. Nah, polisi sendiri waktu itu, polisi kota Yogyakarta ya di bawah pimpinan Pak J. Muhammad Suryo Pranoto menyingkir sampai Desa Njering, Sidoarjo, Ngodian. Nah, kemudian dari Njering pindah ke Kewayuhan. Dari Kewayuhan itu Pak J. Muhammad Suryo Pranoto mendirikan sekolah polisi darurat. Nah, kenapa kok harus mendirikan sekolah polisi darurat? Karena setelah beberapa bulan, itu sudah dari bulan Desember, Januari, Februari, belum juga agresi belum juga selesai, melihat Pak Jen itu melihat anggota polisi yang kurang. Ini mengadakan rekrutmen polisi-polisi baru. Tapi yang mendaftar itu kebanyakan juga dari pelajar, kemudian dari mantan-mantan anggota PETA, HEHO, kemudian juga ada anggota mungkin TNI yang terpisah dari induk pasukannya itu bergabung mendaftar menjadi siswa polisi Minggir, Mbak. Itu seperti itu. Dan di Minggir itu sempat mendidik 2 gelombang. Gelombang pertama kira-kira ya bulan Maret, Februari Maret itu mendidik 1 gelombang, itu kira-kira siswanya ada sekitar 93 orang kalau tidak salah. Terus 93 berarti dengan pendidikan selama 1 bulan, Bapak? 1 bulan itu hanya pendidikan kilat. Nah, di situ pendidikan yang diutamakan waktu itu untuk perang. Jadi pendidikannya banyak bisa menggunakan senjata, bagaimana taktik perang dan sebagainya. Nah, karena yang daftar di situ adalah orang-orang yang punya keberanian untuk perang. Makanya di Minggir itu monumennya dikatakan Wiranara, artinya orang berani. Ya, karena kalau tidak berani perang, tidak mungkin berani masuk jadi polisi itu. Kemudian pasukan yang lain ya Mubrik, waktu itu Mubrik dibagi menjadi 3 oleh pimpinannya Pak Broto Darsoprayetno. Pak Broto sendiri dan anak buahnya berada di sekitar menulis Sumbersari Moyudan. Kemudian Pak Ayatiman berada di Ngijon, masih Moyudan lagi. Terus kemudian Pak Johan Suparno dan anggotanya berada di Banyakan, Siti Mulyo, Piyongan, Bantul. Ada 3 kekuatan Mubrik yang ada di Yogyakarta. Selain itu polisi-polisi Subpolwil waktu itu ya ada Sleman, ada Bantul, ada Gunung Kidul, ada Kulon Progo, itu juga bergerilya sambil mengamankan bupati masing-masing. Jadi kalau di Sleman ya polisi Sleman itu dulu mengawal Pak Bupati yang kedua, kalau tidak salah siapa ya bupati namanya
Projo Didingrat atau siapa yang bupati yang kedua itu dikawal, dalam grillnya dikawal sampai ke Nangsri, Manggungsari, Tawangrejo, kemudian ada di Jembulan, ada di Jedisuruh, Randu Songo. Bahkan saya mengamati itu bisa sampai 13 lokasi. 13 lokasi untuk grill ya. Ada yang mengatakan setiap minggu itu berpindah, ada mengatakan sampai 26 lokasi, tapi kami menganalisa sekitar 13 tempat yang kami sudah kami bisa telusuri kan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Bapak karena waktunya sudah Oke. mendekati. Dari Bapak sendiri, apakah ada closing statement untuk Sobat Singepod di rumah? Oke, ya. Baik teman-teman sekalian, sedikit dari kami, marilah kita semangat dalam menggali sejarah, karena dengan sejarah itu bisa memberikan semangat kita semua dalam berkarya. Tentunya dengan sejarah perjuangan para pendahulu itu, ini adalah hasil daripada jerih payah perjuangan. Kita sebagai generasi penerus harus semangat dalam berkarya di bidang masing-masing. Dan tidak lupa kita harus juga menghormati dan mengingat selalu perjuangan para pendahulu kita. Kita terima kasih. Kami ini membawa beberapa buku yang mana sebetulnya banyak tadi. Ini salah satu saya bawa buku. Judulnya Junsa Supadi, Pahlawan Kota Baru Putra Sleman. Kebetulan ini penulisnya saya sendiri. Wow. Waktu kemarin kami masih dinas, ini kami kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menulis buku cerita pahlawan Junsa Supadi. Beliau adalah satu-satunya putra Sleman yang gugur di Kota Baru. Makamnya berada di Pelalangan, Pandawarjo, Sleman. Itu seperti itu, Mbak. Kalau yang ini pakai takbir Bung Tomo. Jadi selama ini dalam YouTube dan sebagainya kan Bung Tomo itu dikenal heroiknya. Tapi Bung Tomo heroiknya itu dalam hal pidato. Memang betul. Bung Tomo itu pidatonya berapi-api membakar semangat arek-arek Surabaya. Tapi dalam buku ini tidak pernah ditulis bahwa Bung Tomo itu perang. Bung Tomo hanya diplomasi karena Bung Tomo itu seorang wartawan. Mereka diplomasi. Nah, yang perang di Surabaya itu adalah Pak Yasin dan kawan-kawan melibatkan Laskar Hizbullah dan BKR. Itu seperti itu. Yeah. Terima kasih. Itu diterbitkan tahun berapa, Pak? Yang ini cetakan pertama Maret 2020. Wah, sudah 5 tahun. Ya. Kalau yang ini yang Junsa Supadi tahun 2023 kemarin. 2023. Oke. Cetakan pertama 2023 kemarin. Baik. Singepod, temukan perspektif baru bersama Singepod. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sobat Singepod. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afifah Noelita pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.